Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, tadi kita sampai nomor 7 ya. Jadi, di sini turunan dari 3x pangkat 4 plus 7x min 8 pangkat 9. Nah, ini sama seperti dengan aturan pangkat. Jadi, pangkatnya turun 9. Fungsinya ini ditulis lagi. 3x pangkat 4 plus 7x min 8. Pangkatnya berkurang 1 di sini. Kemudian dikalikan dengan eh, turunan dari 3x pangkat 4 plus 7x min 8. Turunan dari 3x pangkat 4, 3-nya ditulis lagi, dikalikan dengan 4, jadi 12. X pangkat 4 min 1, jadi 12. X pangkat 3 ditambah dengan 7, dikurangi dengan 0. Maka tinggal 12x pangkat 3 plus 7. Nah, ini boleh kalau misal mau dikalikan ke dalam 9 dengan 12 gitu, boleh. Yang selanjutnya yaitu nomor 8. Di sini kita punya E pangkat X kuadrat plus 5X min 4. Jadi turunan dari ini E-nya ditulis lagi. Kemudian turunan dari X kuadrat plus 5X min 4 itu adalah 2X plus 5. Jadi hasil akhirnya adalah 2X plus 5 E pangkat X kuadrat plus 5X min 4. Yang selanjutnya di sini len. Ya, jadi turunan dari len itu adalah 1 per. Jadi 1 per x kuadrat plus 5x min 4 dikalikan dengan turunan dari ini yaitu 2x plus 5. Jadinya adalah 2x plus 5 per x kuadrat plus 5x min 4. Dan yang terakhir ini diminta untuk turunan kedua. Jadi turunan pertama dari x kuadrat plus 5x min 4 adalah 2x plus 5 diturunkan lagi tinggal 2. Jadi turunan kedua dari x kuadrat plus 5x min 4 adalah 2. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah elastisitas atau aplikasi dari turunan. Jadi, elastisitas itu adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur sensitivitas atau respon dari suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Elastisitas sering digunakan untuk memahami seberapa besar perubahan dalam harga, pendapatan, atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa. Jadi di sini elastisitas ada dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jadi masing-masing itu juga dibagi menjadi dua, menjadi tiga, yaitu elastis, unit elastis, dan inelastis. Di mana elastis itu ketika lebih dari satu, unit elastis itu ketika sama dengan satu, dan elastis itu ketika kurang dari satu. Di mana yang membedakan antara elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran itu adalah tanda absolut atau mutlak. Jadi kalau di permintaan ada absolut atau mutlak, kalau misal di elastisitas penawaran tidak perlu tanda mutlak gitu. Artinya tanda mutlak ini adalah merubah nilai negatif menjadi nilai positif. Di mana elastis itu merupakan permintaan atau penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Kemudian unit elastis itu adalah perubahan harga sebanding dengan perubahan permintaan atau penawaran. Dan yang terakhir inelastis ini adalah permintaan kurang responsif terhadap perubahan harga. Nah, yang selanjutnya ini ada elastis sama dengan nol atau inelastis sempurna dan elastis sama dengan tak hingga atau elastis sempurna, di mana masing-masing itu memiliki arti. Kalau misal inelastis sempurna itu tidak ada perubahan dalam permintaan atau penawaran meskipun harganya berubah. Kalau tak hingga itu adalah perubahan kecil dalam harga menyebabkan perubahan yang tak terbatas dalam permintaan atau penawaran. Kemudian cara menentukan elastisitas permintaan itu ada tiga. Yang pertama adalah kita menentukan turunan dari fungsi permintaan. Kemudian kita menentukan atau menghitung nilai absolut dari elastisitas permintaan menggunakan rumus ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mengkategorikan jenis elastisitasnya.
Nah, kalau semisal itu tadi, kalau semisal diketahui fungsinya. Yang kedua, ini ketika kita yang diketahui adalah kurva permintaannya, maka nanti langkah pertama adalah kita harus menentukan perubahan dari kuantitas dan juga perubahan dari harga. Di mana perubahan kuantitas itu adalah Q2 dikurangi Q1 dan perubahan harga itu adalah P2 dikurangi P1. Kemudian yang kedua sama masih menentukan nilai absolut dari elastisitas, hanya saja kalau tadi dq per dp, kalau sekarang adalah delta Q per delta P atau perubahan Q dibagi dengan perubahan P. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengkategorikan jenis elastisitas. Contoh di sini. Nah, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 50 min 2P. Hitung elastisitas harga permintaan saat P sama dengan 10. Yang pertama kita harus menurunkan fungsi permintaan. Turunan dari 50 min 2P, turunan dari 50 adalah 0, turunan dari min 2P adalah min 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus di sini. Jadi DQ per DP adalah min 2, kemudian P-nya itu adalah 10. Nah, Q-nya di sini karena Q-nya tidak diketahui, maka kita masukkan nilai 10 ke dalam rumus Q. 50 min 2 dikali 10 sama dengan 30. Maka 30 ini dimasukkan ke dalam Q yang ada di sini. Jadi hasilnya adalah min 2 per 3. Karena di sini kita menentukan nilai absolut, maka min 2 per 3 ini akan berubah menjadi 2 per 3. Nah, jadi nilai elastisitasnya itu adalah 0,67 yang masuk ke dalam kategori inelastis, kurang dari 1. Kemudian, ini ketika yang diketahui adalah sebuah gambar, ini ada dua titik, maka titik ini itu merupakan P1Q1, titik ini merupakan P2Q2, di mana P ini adalah garis horizontal dan Q ini adalah garis vertikal. Maka yang pertama kita mencari dulu laju perubahan atau perubahan Q dan P. Perubahan Q itu adalah min 10 dan perubahan harganya adalah 20. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nanti akan ketemu nilainya adalah sekian. Di mana nanti P dan Q karena yang diketahui adalah dua titik, maka kalian menghitung rata-ratanya. Rata-rata Q1 ditambah Q2 dibagi 2 dan P1 ditambah P2 dibagi 2. Hasilnya 0,4. Dan jenisnya itu adalah inelastis. Nah, yang selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Langkahnya juga sama, hanya yang membedakan nanti nilai elastisitas penawaran tidak perlu diabsolutkan. Nah, ini adalah latihannya. Jadi, untuk yang nomor 1 di sini QS sama dengan min 20 plus 2P. Langkah pertama kita menurunkan fungsi penawaran, didapatkan bahwa turunannya adalah 2. Kemudian kita menghitung P dimasukkan ke dalam Q, hasilnya adalah 20. Dimasukkan ke dalam rumus elastisitas, hasilnya adalah 2. Nah, jadi 2 ini merupakan kategori elastis, di mana nilainya lebih dari 1. Kemudian untuk cara nomor 2 ini ada dua titik. Kita pakai titik 10,20 dan 30,40. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Selisihnya sama-sama 20, kemudian rata-ratanya 20 dan 30. Dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 0,67 yang berarti nilainya kurang dari 1 dan tergolong kepada inelastis. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah materi untuk turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.